الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر آيتين من آيات الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم بهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melalui mimbar yang mulia dan agung ini untuk menyampaikan pesan dan wasiat kepada kita semua. Marilah fenomena alam berupa gerhana bulan ini kita jadikan sebagai penghantar peningkatan terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sebagai aplikasi dari ketakwaan kita yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, apapun yang Allah berikan kepada kita, sejatinya kita bisa jadikan sebagai sesuatu yang bisa menghantarkan kita menuju kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saudara, betapa rahasianya kematian bagi kita. Tak ada seorang pun yang diberikan informasi kapan dan di bumi mana Allah akan panggil kita dengan kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa menjadikan seluruh kejadian alam, fenomena alam ini sebagai kekuatan untuk bisa menghasilkan nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi pesan moral yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena alam langit ini, atau tepatnya kita menyebutnya dengan gerhana bulan, seiring sejalan dengan penciptaan Allah terhadap alam dunia ini. Artinya kejadian ini bukan baru, bukan masa kini saja yang bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Namun dari sejak dulu kala
Sebab Allah dengan janjinya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda keagungan Allah lewat segala ufuk, segenap ufuk, dan dalam diri mereka. Artinya di dalam diri kita pun ini adalah merupakan satu bukti kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan begitu ragam rupa. Sejatinya ini adalah merupakan sesuatu yang menghantarkan diri kita mengimani ada yang menciptakan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya gerhana bulan pada kesempatan ini sejatinya mampu memaknai kehidupan kita, khususnya adalah meluruskan keyakinan kita yang selama ini tidak sejalan dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala, menguatkan akidah kita. Karena di masa lalu, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika hadirnya gerhana matahari ataupun bulan, mereka memiliki pemahaman yang justru bertolak belakang dengan ajaran Al-Quranul Karim. Mereka menganggap bahwa ketika terjadinya gerhana bulan dan matahari, saat itu sang buta ijo sedang memakan atau akan menangkap memakan bulan dan matahari. Lalu dengan upaya manusia yang penuh dengan kesungguhan, mereka memukul kentongan agar sang buta ijo ini tidak jadi memakan bulan dan matahari. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemahaman semacam ini kalau tidak dilandasi dengan Al-Quranul Karim masih bisa dikatakan rasional. Tetapi hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Al-Quranul Karim, tentunya pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang salah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada mental yang amat lara, begitu sedih atas wafatnya sang putra tercinta Sayyidina Ibrahim, hasil pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah. Rasulullah dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Rasulullah adalah manusia biasa yang bisa hatinya sempit, yang bisa hatinya sedih di saat mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sesuatu yang biasa. Namun saat itu, saudaraku yang dirahmati Allah, berkembang pemahaman di sekitar orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rupanya alam pun ikut menangis, alam pun ikut bersaksi tentang sedihnya Rasulullah atas wafatnya Sayyidina Ibrahim bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lama setelah wafatnya putra beliau, terjadilah gerhana matahari. Lalu pemahaman itu dibatalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani
li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan karena kematian seseorang dan kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum bihima, kata Rasulullah, ketika kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka fad'ullaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini momentum yang amat sangat tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah atas musibah yang terus-menerus bergulir, yakni COVID-19. Semoga Allah angkat penyakit ini, musibah ini, wabah ini dari bumi yang kita cintai ini, dari alam dunia ini, sehingga kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa kabbiru, ketika hadirnya gerhana bulan, gerhana matahari, besarkan Allah, agungkan Allah dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasallu, kemudian kata Rasulullah, salatlah kalian. Alhamdulillah, kita sudah bersama melaksanakan salat berjamaah. Khusufil qamar, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan perkenan kepada kita umur yang panjang, sehat wal afiah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, wa tasaddaqu, di saat hadirnya gerhana bulan, gerhana matahari, berinfak, bersedekahlah kalian dalam rangka berbagi dengan sesama, meningkatkan solidaritas sosial di antara kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah tunjukkan, dan semua itu bukan untuk kita menyembah fenomena-fenomena alam yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Semua agar kita semakin takut kepada Allah, sehingga kita semakin rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dari sebagian ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah adanya malam dan siang hari. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, bersujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian, jikalau kalian hanya semata-mata beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang diberikan akal sehat, tentunya peristiwa gerhana bulan ini akan semakin mendorong kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam yang dibawa oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esensinya adalah sama. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan engkau syirikatkan dengan yang lain. Jangan karena gerhana bulan dan gerhana matahari lalu kemudian akidah kita terkontaminasi sehingga kita menjadi hamba Allah dari golongan orang-orang musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya badi'as samawati wal ardh ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك اللهم يا رحمن بجلال وجهك ونور وجهك أن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى الخلق رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا إلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.